Oke, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir, sudah menunggu di sini. Dan thank you semuanya untuk waktunya untuk berada di webinar kita hari ini. Selamat bergabung di webinar kolaborasi antara Alibaba Cloud dan juga Eastern Stack dengan tema AI for Innovation Navigating the AI Technology Landscape. Saya Eva Nisandra yang akan memandu Anda untuk selama acara webinar ini. Hari ini kita akan mempelajari nih bagaimana teknologi AI berkembang pesat dan membuka peluang inovasi lintas industri, termasuk bagaimana Alibaba Cloud When Model Series mendorong batas kemampuan generatif AI. Untuk memulai perjalanan inspiratif kita hari ini, kita akan memperkenalkan dua pembicara hebat kita pada hari ini, yaitu satu ada Bapak Andre Kramadibrata dari Solution Architect dari Alibaba Cloud, dan yang kedua ada Bapak Tanto, yaitu Chief Technology Officer dari Eastern Stack. Langsung saja ya, mari kita mulai untuk penjelasan pertama dari Bapak Andre dari Alibaba Cloud. Ya, Waktu terima yang kasih. tepat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Evan. Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Andre dari Alibaba Cloud. Eh, Tadi yang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Evan, kita akan membicarakan bagaimana sih gitu ya, inovasi AI itu, bagaimana nanti di Alibaba Cloud, terus nanti teman-teman Eastern Stack bisa support di mana gitu ya. Nah, untuk memulai itu semua, saya izin share screen dulu. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih untuk rekan-rekan Eastern Stack ya yang sudah beberapa kali meeting gitu ya untuk host acara ini gitu ya. Nah, sebelum saya mulai nih gitu ya bicara tentang AI, saya bicara tentang historinya terlebih dahulu ya teman-teman ya gitu ya. Jadi bagaimana sih AI itu bisa ada gitu ya. Nah, kita kenal dulu yang namanya rule base gitu ya. Jadi kalau teman-teman dulu punya chatbot gitu ya gitu. Dia cuma bisa balas dengan template-template yang ada. Nah, dari situ berkembang menjadi machine learning gitu ya. Beberapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya, waktu dulu saya di beberapa project itu ada yang namanya machine learning. Nah, machine learning ini lebih ke apa ya? Sebenarnya kita sudah menggunakannya ini sehari-hari gitu ya. Contoh misalkan kita dapat suggestion gitu ya dari beberapa aplikasi yang kita gunakan gitu ya, aplikasi yang buat kita nonton gitu ya, aplikasi yang atau yang kita dengar musik gitu ya, dia punya preference apa yang kita suka gitu. Nah, itu di level machine learning. Lalu beralih ke yang deep learningnya ya, begitu ya, deep learningnya. Nah, yang deep learningnya ini seperti language translation gitu ya, voice assistant gitu ya, maps gitu ya, kita lagi nyetir dan lain-lain. Nah, dan sekarang kita sudah sampai di eranya Gen AI gitu ya. Jadi yang kita yang generate gitu ya dari teks, dari image, dari audio atau video dan mungkin nantinya akan ada artificial general intelligence gitu ya. Nah, jadi yang pada saat ini sekarang kita banyak yang tradisional AI itu sebenarnya udah pinter gitu ya. Kayak saya dulu gitu seneng main catur gitu ya. Nah, itu main catur sama sama bot-bot yang makin jago gitu ya, itu makin susah. Nah, cuman permasalahannya adalah traditional AI ini yang biasanya kita sedang main game gitu ya, biasanya dia AI untuk difficulties-nya gitu ya. Nah, ini tidak bisa digunakan di tempat lain. Nah, muncullah LLM ya gitu ya. Nah, LLM yang sekarang sudah umum gitu ya, sudah umum. Yang sudah umum adalah ya seperti yang teman-teman sering gunakan ya gitu ya. Ada yang senang pakai ChatGPT, ada yang senang pakai DeepSeek gitu ya, ada senang pakai Gemini. Nah, yang punya Alibaba ini namanya Qwen. Nah, cuman saya belum bicara tentang Qwennya dulu, tapi banyak orang pakai AI itu memang untuk membantu pekerjaan gitu ya, atau banyaklah yang lucu-lucuan ya kalau kita lihat di sosmed. Tapi the basic things is dari Alibaba sendiri gitu ya, kita sudah AI bukan barang asing bagi kita gitu ya. Jadi sudah banyak reference use case sebenarnya. Yang paling sering adalah OCR, yaitu Document Management ya. Ini udah sering banget untuk banyak dokumen-dokumen yang perlu di-scan gitu ya. Perlu di-scan terus nanti dibentuknya di digitalize jadi knowledge base gitu ya. Nah, ini eh, yang sering banget udah jadi use case ya. Saat ini gitu sudah sangat umum. Yang kedua, nah ini lagi berkembang. Nanti saya juga bisa show sedikit.
gitu ya dari natural language to get the data gitu ya. Nah, ini Smart BI gitu ya. Nah, ini Smart BI juga lagi berkembang karena makin banyak data yang perlu diolah dalam satu perusahaan dan perlu direpresentasikan, perlu dideliver kepada pengambil keputusan dengan cepat dan tepat gitu ya, gitu. Kalau zaman dulu saya masih ingat, saya dulu orang eh, manage database banyak gitu ya, gitu. Itu biasanya ada beberapa tim saya tuh yang memang bisa provide data-data tersebut karena bos A minta nih data wholesale gitu ya. Nah, itu kalau dulu di-queryin gitu ya. Nah, sekarang kita bisa automate itu. Nah, untuk image analysis dan understanding tidak hanya biasanya kita cuma foto aja gitu ya dan lain-lain gitu ya untuk edit gitu ya bahkan di HP kita sendiri. Nah, ini sekarang sudah merambah ke dunia industri yang membutuhkan hal tersebut seperti teknik sipil gitu ya gitu. Nah, itu kita juga ada use case di situ. Yang keempat, ini sering banget, terutama di FSI, Intelligent Customer Service gitu ya. Jadi customer service-nya juga bisa di-automate juga. Yang kelima, ini di banyak perusahaan ya, almost perusahaan, semua perusahaan, coding assistant, marketing campaign, dan lain-lain gitu ya, Intelligent Smartboard. Nah, ini yang delapan juga menarik, ada Credit Proposal Report. Nah, ini lagi bagus nih ya di Indonesia gitu ya. Di luar negeri juga gitu ya. Jadi banyak proposal-proposal report itu eh, di automate karena bukannya bukannya ingin menyingkirkan analisnya bukan, tapi analisnya itu perlu dibantu karena workloadnya juga sudah terlalu banyak gitu. Itu setiap saya datang tuh seperti itu. Nah, terus ada regulatory reporting tool dan lain-lain gitu ya. Ini 12 common use case gitu ya. Nah, di sini saya juga mau bicara tentang Alibaba Cloud AI model kita, yaitu namanya Qwen ya gitu ya. Nah, Qwen ini punya apa aja sih gitu ya. eh eh, kita mulai dari, sorry, maaf, saya salah klik. Oke. Nah, jadi Qwen sendiri, Qwen sendiri ini sudah dimulai dari tahun 2023 ya. Sebenarnya sebenarnya udah lebih lama, cuman dirilis ke publiknya begitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada versi-versinya. Ini apa nih Mas 72B gitu ya. Nah, itu sebenarnya eh, itu adalah parameter-parameter, itu 72B itu 72 miliar parameter yang di pre-train ke large language model ini. Nah, memang awalnya ini cuma ya seperti apa namanya LLM doang gitu. Nanti kesininya keluar yang one, keluar yang audio dan lain-lain dan lain-lain. Nah, lalu setelah keluar-keluar ini banyak, diklasifikasikanlah sama Alibaba ya. Jadi begini, nah gitu. Nah, ini ada apa aja sih gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya gitu ya, di Alibaba Cloud sendiri untuk AI itu ada dua deployment model gitu ya. Yang satu yang pakai token gitu ya, API base bisa kita provide di Model Studio. Jadi teman-teman tidak perlu invest GPU gitu ya. Jadi cukup menggunakan modelnya as a service gitu ya. Jadi nanti tinggal bayar per 10.000 tokennya. Nah, lalu ada yang namanya PyEAS. PyEAS itu apa? PI itu Platform for AI, Elastic Algorithm Services. Nah, jadi eh, jadi teman-teman di sini ada kebutuhannya, misalkan memang butuh GPU-nya gitu ya, dan butuh butuh fine tuning dan butuh training. Nah, ini teman-teman bisa use di Pi gitu ya. Cuman kalau di Pi ini memang kita allocate GPU di cloud kita gitu ya, khusus untuk akunnya teman-teman. Nah, di sini juga ada kita ada yang open source-nya juga gitu ya. Ini yang model service ini yang bayar, model bayar gitu ya. Nah, yang ini yang di open source-nya ini ada di Model Scope sama di Hugging Face. Nah, foundation modelnya ada apa aja sih gitu ya. Nah, ini nanti ada saya jelasin satu-satu. Yang pasti ada LLM ya gitu ya, ada Qwen Max gitu ya yang paling eh, tingginya gitu ya. Ada lalu juga di sini ada multimodal models gitu ya. Jadi ada Qwen VL. Qwen VL itu biasanya untuk combine yang text sama vision, jadi vision language gitu ya. Jadi untuk video-video gitu ya. Nah, nanti terus untuk audio ya, untuk ngeproses audio data gitu ya. Terus ada ASR. Nah, ASR ini automatic speech recognition. Nah, jadi
Salah satu use case-nya itu kalau misalkan teman-teman, misalnya saya Prisian nih gitu kan, ini saya ngobrol bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu tuh ada satu plugin atau satu model, sorry, satu model yang bisa ngebantu nge-translate apa yang eh, bisa saya omongin gitu ya. Jadi diambil dulu speech recognition-nya, baru nanti bisa dipakein model lain untuk membuat yang lain gitu ya. Nah, terus di sini juga ada yang vertical domain model gitu ya. Nah, yang vertical domain model ini sorry, dia vertical domain model ini buat mathematical eh, problems gitu ya. Ada Quen Math, ada yang Quen Coder gitu ya. Quen Coder di sini juga untuk untuk apa namanya? Untuk code various programming language. Lalu juga di sini ada yang namanya juga VLOCR yang tadi juga sempat ada ya di situ. Nah, lalu juga kita menyediakan One ya namanya One gitu ya. Jadi bisa text to image, text to video, speech to video gitu ya. Gitu. Nah, ini sudah umum lah ya digunakan ya oleh teman-teman banyak banyak yang di secara online gitu ya, bisa diakses apapun itu modelnya gitu ya. Nah, di Alibaba sendiri gitu ya, karena tadi ada dua model ya, sorry dari dua deployment ada yang berbayar, ada yang open source. Nah, yang di open source-nya sendiri ini sudah 600 juta download gitu ya. 600 juta download gitu ya. Dan tadi juga bisa dilihat kita modelnya juga range-nya juga lebar gitu ya. Saya sebut lebar gitu ya. Bisa ngapain aja gitu ya dari karena AI ini biasanya berkembangnya adalah bagaimana kita meniru kognitifnya manusia gitu ya dari mulai melihat, berbicara, menulis gitu ya. Nah, ini dari Alibaba sendiri juga sudah ke arah sana seperti itu ya gitu. Nah, bagaimana sih di di Alibaba sendiri gitu ya? Nah, di Alibaba sendiri ini sudah di yang berbayar ini memang sudah kita train gitu ya, baik berbayar yang open source. Ini sudah kita train ya, kita pre-train dengan 36 triliun itu tuh di atasnya miliar ya gitu ya. Jadi sudah banyak udah ditrain sebanyak sekali triliun tokennya gitu ya. Dan itu secara bertahap. Jadi teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Makin ke sini makin besar triliun tokennya, diharapkan nanti AI-nya juga makin pintar. Nah, kita juga melakukan beberapa benchmark di sini gitu ya di di eh, di versi yang sekarang udah di Qwen 3 gitu ya. Dulu kan masih Qwen 2,5. Nah, makin besar, sorry, makin upgrade versionnya gitu ya. Jadi perbandingannya gimana? Nah, ini Mas, ini bingung saya ini angka-angka ini apa nih maksudnya? Nah, ini maksudnya gini aja. Kalau untuk mempermudah, satu yang Qwen 3 sudah di pre-train datanya lebih banyak, language-nya juga lebih banyak. Nah, untuk yang eh, Quen Quen 3 yang di pre-train dengan 8 miliar token gitu ya, itu su- sudah sama performance-nya dengan yang dulu yang Quen 2,5 yang di pre-train tokennya 14 miliar gitu ya gitu. Jadi makin ke sini makin upgraded gitu ya, makin pintar si si Quen-nya. Nah, lalu di sini juga ada beberapa benchmark gitu ya, dibandingkan dengan Gemini, di sini ada dengan Grok gitu ya. Nah, di sini kalau mas-masnya, eh, mas-mbaknya lihat gitu ya, di sini ada beberapa parameter gitu ya. Nah, ini contoh kayak yang Aime itu tuh buat math gitu ya, buat math. Lalu di sini yang untuk live code bench-nya ini untuk codingnya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat gitu ya. Di sini eh, accuracy percentage dia Quen itu menjawab eh, menjawab eh, testingnya gitu ya. Jadi akurasinya sekian persen gitu ya. Jadi kalau kayak Arina Hart ini kan lebih ke general reasoning gitu ya. Nah, kalau yang Aime ini kan untuk math reasoning gitu ya. Nah, ini yang live code bench ini lebih ke code. Nah, ini code force juga ini lebih ke ILO rating kalau misalkan teman-teman tahu catur gitu ya. Itu kan makin tinggi ILO ratingnya makin makin pinter gitu ya dia gitu ya. Nah, ini beberapa eh,
beberapa benchmark gitu ya. Nah, terus ada apa aja sih coinnya gitu ya. Nah, di sini ada CoinMax gitu ya. Nah, ini CoinMax ini yang versi paling tingginya dari Alibaba sendiri gitu ya. Nah, jadi CoinMax ini bisa digunakan, ini LLM gitu ya. Ini kita udah, oh sorry, sorry maaf, eh, sudah over 1 trillion parameter gitu ya di di sini gitu. Jadi kalau teman-teman build application on top of Ali gitu ya, mau pakai model yang mana? Nah, ini Max ini yang paling top tier ya performance-nya gitu ya. Oh, yang paling tingginya nih, model yang paling tinggi yang paling kelasnya gitu ya. Jadi reasoning intensive task-nya untuk matematik dan coding dan logical reasoning-nya juga lebih bagus. Nah, cuman yang pasti paling tinggi, wah mahal nih Mas Andre gitu ya. Ada yang lebih eh, kompetitif nggak? Nah, kita juga punya yang namanya Coin Plus gitu ya. Ini suitable for most tasks gitu ya, performance-nya balance gitu ya, speed-nya oke, tapi cost juga oke gitu ya. Nah, ini juga ini mid size lah ya gitu ya parameter modelnya. Ini support dua thinking sama sama non thinking mode-nya. Nah, di sini juga kalau misalkan eh, banding-bandingannya di Gemini 2,5 sama di O4 mini gitu ya. Nah, tapi juga pengen yang lebih low cost lagi gitu ya. Nah, gitu ya. Yang low cost lagi hanya untuk eh, untuk knowledge writing atau bahas-bahas chatbot gitu ya. Nah, ini kita juga nyediain yang namanya Qwen Flash gitu ya, gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya Qwen Coder gitu ya. Ini sudah pasti untuk apa namanya? Untuk coding dan lain-lain gitu ya. Dan lalu ini ada Qwen Next. Nah, cuman saya mau bicara tentang sebentar ya, ada macam-macam, ada QuenMax, QuenNext, ada Vision Language gitu ya, yang tadi saya mention gitu ya. Nah, ini juga tadi saya juga mention ya, ada beberapa industri gitu ya yang menggunakan ini. Contoh misalkan ini ya, ini kayak bisa mengenali object recognition gitu ya, object recognition. Oh, bahwa ini adalah burung jenis apa, ini burung jenis apa gitu ya, seperti itu. Nah, lalu juga ada OCR yang pasti ya gitu ya. Ini yang sering banget digunakan seperti itu. Gitu ya. Nah, terus juga ada yang eh, automatic speech recognition gitu ya gitu. Nah, ini juga buat application skenario-nya gitu ya. Jadi bisa extract voice content gitu ya untuk live broadcast juga gitu ya dan lain-lain. Lalu juga ada yang namanya text to speech gitu ya. Nah, ini ada text to speech gitu ya, yang bisa digunakan juga sama teman-teman. Sorry. Lalu juga ada yang namanya ini baru nih gitu ya. Ada Quentry Live Translate. Nah, ini juga lagi dikembangkan juga. Nah, itu tadi use case-nya gitu ya. Misalkan contoh, misalnya saya lagi bicara bahasa Indonesia gitu ya. Tentu bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Ini nanti juga bisa langsung diterjemahkan gitu as a subtitle gitu ya. Seperti itu. Ya, nah terus juga ada Coin Image ini buat edit-edit gitu ya. Ini ada beberapa contoh di sini gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang di industri kreatif gitu ya, bisa juga untuk apa namanya kayak ada text to image gitu ya, atau nanti bisa ada semantic editing gitu ya, seperti itu sih gitu ya. eh, Macam-macam gitu ya. Ada kompleks English text rendering gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin desain-desain yang cepat gitu ya, gitu. Ini juga bisa pakai Qwen Image gitu ya. Kayaknya sih secara umum kita juga juga sudah eh, menggunakan ini ya gitu ya sehari-hari gitu ya ya untuk beberapa tas sehari-harinya kita gitu ya. Nah, lalu kita juga punya yang namanya One gitu ya. Nah, kita juga punya yang namanya One. Nah, gitu ya. Di sini One ini sebenarnya untuk text to video gitu ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman pernah sering lihat Google VO gitu ya. Nah, ini salah satunya dari Aromanya langsung bikin lapar, nasi goreng dan sempurna. Lihat tuh kuning telurnya bening banget. Ya. Gurihnya pas, nggak terlalu asin. Recommended banget. Ya, nah ini semuanya hasil prom ya gitu ya. Nah ini juga ada kemarin
kita ada lomba ya gitu ya, lomba prompting gitu ya di Alibaba Cloud yang One. Nah, ini salah satu pemenangnya gitu ya. Ya, ini coba saya play dulu sebentar gitu ya. Ini semuanya dari prompt ya, teman-teman. A spirit reborn. Welcome to the future of Indonesia, where the Ramayana dancers breathe the light in code. From the glow of pixels, the garden of wisdom grows. From market stall to digital marketplace, innovation lifts local dreams onto the world stage. AI, the bridge to Indonesia's future. Iya, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, gitu ya, feature-featurenya ya yang ada. Nah, saat ini saya mau bicara industry related ya, gitu ya, gitu ya. Nah, dari Mas Andri, dari semua yang tadi model-model yang ada, how to deploy ya on Alibaba Cloud gitu ya, gitu ya. Nah, sebenarnya dari Alibaba Cloud ini kita punya eh, 3 model deployment gitu ya. Tentu yang pasti public cloud ya, gitu ya, is our specialty gitu ya. Tapi bisa juga hybrid cloud gitu ya, hybrid cloud karena satu dan lain hal gitu ya, tidak bisa di cloud seluruhnya gitu ya. Dan ada juga private cloud. Oke, saya mau bicara dulu tentang yang di sini gitu ya, yang di sini, yang option 1 gitu ya. Nah, ini kita ada yang namanya model as a service yaitu model studio gitu ya. Yang memang di sini kita cukup sediakan model studionya, nanti tinggal dipanggil saja sama app yang sudah running di Alibaba. Ini model deployment pertamanya gitu ya. Nah, model deployment pertama yang opsi kedua gitu ya, gitu. Nah, ini kita juga bisa pakai Pi gitu ya. Jadi tidak memungkinkan pakai model studio atau memang beda peruntukannya gitu ya. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Itu juga bisa pakai Pi gitu ya. Atau bahkan ya udah mau pakai VM server juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, atau kita punya hybrid cloud deployment gitu ya. Hybrid cloud itu jadi customer application-nya ini ya ini kan kalau di sini application-nya ada di Alibaba Cloud. Nah, kalau di sini application-nya ada di on-prem. Tapi dia butuh butuh eh, AI-nya atau modelnya gitu ya di cloud gitu. Nah, ini kita bisa konekkan ke dari on-prem ke cloud gitu ya. Nah, ini ada 2 opsi biasanya, ada 2 opsi untuk konektivitasnya, yaitu bisa pakai VPN side to side atau Express Connect. Istilahnya, istilah gampangnya tarik kabel gitu ya. Kalau kalau saya ngobrol sama orang-orang infra gitu, Mas Andre bisa nggak tarik kabel nih gitu ya, direct connection gitu. Nah, itu di Alibaba pun bisa. Nah, atau ya sudah yang nggak mau pakai cloud gitu ya. Nah, sebenarnya di Alibaba pun ada opsi seperti itu, cuman pasti biayanya sangat besar gitu ya. Kita juga sebenarnya nyediain eh, appliance gitu ya, nyediain appliance bahwa semuanya ini bisa di di apa namanya, bisa di deploy di environment-nya customer gitu ya, secara on-premise gitu ya. Karena memang mereka budgetnya ada dan secara regulasi juga mereka harus begitu. Nah, itu kita juga support seperti itu. Nah, saya mau bicara sedikit lagi tentang yang major pain points-nya ya gitu. Jadi dari tadi yang AI yang tadi, wah kayaknya oke gitu. Tapi ternyata eh, banyak masalah gitu ya ketika di 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 sudah di deploy di production gitu ya. Nah, eh, the problem is kadang-kadang nggak nggak outdated informationnya gitu ya. Nah terus udah gitu halu ya gitu ya, nggak jawabnya kemana-mana gitu ya, terus nggak bisa di retrain. Nah, di Alibaba sendiri tadi ada yang ada yang proprietary, ada yang open source-nya. Nah, sebenarnya kalau yang dari versi Qwen yang tadi saya mention tadi itu sebenarnya dari Alibabanya sendiri itu update per bulan ya gitu ya. Kita ada update per bulan. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana sih halusinasi ini kita mitigasi gitu ya, gitu ya. Nah, ada 2 cara gitu ya, ada 2 cara. Yang satu memang kita bisa promptingnya lebih spesifik supaya yang di retrieve itu informasinya benar. Ada yang kedua, nah ini fine tuning. Nah, fine tuning ini maksudnya gini, saya kasih bahasa gampangnya ya. Kemarin kita ada project dengan salah satu healthcare gitu ya, gitu. Nah, teman-teman healthcare ini ngomong,
Mas, AI-nya ini udah bagus sebenarnya. Oke, lalu apa Pak? Kayaknya kita perlu train deh, karena ada beberapa industri definition yang spesifik gitu ya. Kan kalau kita sebagai orang awam, oh, masukin diagnosis sakit ini, keluar obat-obatnya gitu ya, paracetamol dan lain-lain. Kita sebagai orang awam sih, oh ini udah oke ya gitu. Tapi ternyata kalau kita bawa ke industries gitu ya, kita bawa ke industries, nah itu di industries itu ternyata mereka punya parameter atau punya dataset yang lebih spesifik. Nah, itu sebenarnya kalau di Alibaba sendiri ini bisa di fine tuning gitu ya gitu. Nah, cuman sebelum kita bicara ke arah sana, saya mau bicara yang RAG dulu gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau dari RAG itu intinya ada orang pinter yang tahu banyak knowledge gitu ya, tahu banyak knowledge gitu ya, dan dia nanti setiap ada pertanyaan dia bisa menyediakan informasinya. Nah, untuk informasinya ini tersebut gitu ya. Nah, ini yang tadi yang pertama yang RAG. Nah, ini kita bisa di level prompting gitu ya. Nah, bagaimana tadi yang di fine tuning? Nah, yang di fine tuning ini, nah ini kira-kira ini the whole apa ya, the general baseline-nya gitu ya, the general baseline-nya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya coin model, kita sudah punya infrastrukturnya. Nah, tadi yang saya mention tadi industri spesifik ya gitu ya. Oh, ternyata tidak hanya ada paracetamol nih, ada obat-obat yang lain yang kita bisa kasih datanya itu. Nah, kita clone model. Nah, ini bisa nanti pakai Pi namanya, kita pre-train gitu ya, di fine tuning model, nanti kita inference, nanti juga nanti setelah itu kita punya yang customized foundation LLM-nya yang bisa nanti di reuse di customer gitu ya, di spesifik customer untuk digunakan ya. Tadi contohnya seperti itu. Itu sih gitu ya. Nah, terus saya mau show sedikit gitu ya. Tadi juga saya sempat mention ada yang natural language to SQL gitu ya. Nah, ini salah satu kegunaannya gitu ya di di Alibaba Cloud gitu ya. Ini saya sempat bikin demo sedikit gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini misalnya saya tanya gitu ya. Nah, ini saya sempat bikin. Nah, ini gitu ya. Misalnya saya tanya nih, what kind of data gitu ya. Nah, ini udah ada workflow prosesnya. Nah, seperti ini, sorry ya, saya gedein gitu ya. Nah, jadi untuk retrieve data itu kita udah nggak usah query gitu ya. Kita punya feature yang namanya NL2 SQL gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa implement ini nih di eh, di Alibaba Cloud gitu ya. Ini kan masalah preview, ini coba saya run app gitu ya. Nah, kalau run app ini tadi saya sempat jalanin gitu ya. Nah, ini misalnya saya nanya seperti ini gitu ya. Nah, ini juga udah langsung customize ke datanya Bapak Ibu gitu ya yang sudah didefinisikan seperti itu. Nah, gitu. Jadi nah ini bisa langsung keluar charts-nya gitu ya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita cukup nanya seperti itu gitu. Lalu setelah itu satu, dua, ya gitu ya. Sisanya sih kita ada yang tadi saya mention ada yang namanya Pi ya gitu ya, yang punya life cycle AI development. Tapi saya nggak akan bicara banyak di sini gitu ya. Waktunya juga cukup terbatas gitu ya. Nah, cuman yang sebenarnya dari yang terpenting itu dari semuanya adalah dari Alibaba sendiri ada batasan moralnya nggak ya atau ada security-nya. Nah, sebenarnya kita juga eh, menyebutnya itu dengan responsible AI gitu ya. Jadi AI yang di kita itu juga sudah ada guardrails-nya gitu ya. Tentu untuk privacy protection-nya juga ada gitu ya. Terus ada bisa dilindungi dari prompt injection, terus juga ya mungkin konten-kontennya yang maaf tidak senonoh gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sudah dijagain sama sama Alibaba Cloud juga gitu ya. Nah, terus misalkan oh, Mas nanti kalau gitu kita pakai Alibaba Cloud nih, oh, terus udah gitu memang modelnya di situ data kita dipakai nggak sih untuk train? Nah, itu teman-teman boleh, ini saya buka dulu sebentar, boleh scan di sini gitu ya. Jadi eh, teman-teman bisa ini nih, ada namanya LLM Service Data Privacy and Security White Paper. Jadi ini komitmennya
dari Alibaba Cloud sendiri gitu ya untuk apa namanya untuk menjaga datanya teman-teman gitu ya gitu. Jadi no worries gitu ya. Kita juga comply dengan aturan yang berlaku di sini gitu ya dan ada batasan-batasan moralnya juga. Nah, di sini juga ada eh, teman-teman juga bisa download ini gitu ya. Ini dua-duanya ebook gitu ya, bisa dibaca-baca untuk teman-teman gitu ya. Gitu seperti itu. Dari saya sih itu saja. Nah, kalau untuk yang versi publiknya, teman-teman bisa lihat di sini, bisa kunjungin ini chatcoin.ai sama yang One Video. Paling itu saja dari saya. Mungkin nanti selanjutnya setelah ini ke moderator gitu ya. Lalu nanti ada Q&A session di akhir acara. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman Eastern Stack. Silahkan Mbak Evan. Back. Wah, terima kasih banyak untuk Bapak. Nah, Pak Andre, kasih banyak. Nah, sekarang waktunya kita dengar nih mengenai Eastern Stack nih. Apa sih yang bisa dibantu dari Eastern Stack? Apa sih yang bisa mensupport ini semua? Mari kita dengar dari Bapak Tanto, CTO dari Eastern Stack. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh ya, teman-teman, untuk yang mau memberi pertanyaan atau bertanya mengenai sesi dari Pak Andre tadi, bisa menuliskan di kolom chat, sehingga nanti setelah sesi Bapak Tanto, nanti bisa dijawab di sesi Q&A. Terima kasih. Silakan Bapak Tanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Tanto, saya lead tim di Eastern Sec, gitu ya. Jadi Eastern Sec ini adalah salah satu partner dari Alibaba Cloud juga. Thank you buat Alibaba Cloud juga atas pemaparannya tadi. Nah, mungkin sebelum mulai ke AI, saya akan jelaskan dulu ya, maksudnya apa sih Eastern Sec ini, gitu ya. Jadi Eastern Sec ini kita adalah consulting partner, gitu ya. Jadi kita bergerak di bagian consulting dan teknologi gitu. Jadi goal kita adalah kita ingin membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk mengaccelerate gitu digital transformation gitu. Jadi kalau banyak gitu ya perusahaan-perusahaan ataupun organisasi yang ingin melakukan inovasi, biasanya kehambat yang namanya tempatnya teknologi. Nah, jadi dengan adanya Eastern Tech ini kita pengen bantu gitu ya melakukan strategi dan juga engineering untuk bantu teman-teman baik di implementasi ataupun operasional untuk kita bisa build solusi-solusi yang khususnya di bidang AI, big data, dan cloud, serta security. Gitu. Di sini visinya kita ya sederhana, tapi kita punya strong point. Kita ingin menjadi mitra transformasi digital yang paling terpercaya di Indonesia. Caranya kita ya, nanti kita ingin memberdayakan seluruh teknologi dan capability yang kita punya untuk melakukan desain dan juga memberikan solusi dari end to end. Jadi nggak cuma dari depan aja, jadi dari end to end, mulai dari designing, implementation, bahkan sampai melakukan managed service dan juga melakukan training dan juga handover ke teman-teman semua. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan mungkin kenapa harus pilihnya berpartner dengan Eastern Sec gitu ya, kenapa nggak dengan yang lain gitu ya. Pertama kita mulai dengan consulting, jadi kita memastikan dari awal setiap solusi-solusi yang kita berikan ke setiap customer kita itu align dan juga sesuai dengan tujuan bisnis dari setiap klien kita gitu ya. Jadi kita bisa fit dengan um, tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh setiap customer kita. Pertama itu. Yang kedua adalah kita proven juga punya expertise khususnya di bidang AI, big data, cloud, dan juga security. Jadi ini 4 pilar kita. Kita sudah punya expertise dan juga kita punya tim di Eastern Stack untuk develop semua solusi-solusi yang berkaitan dengan AI, big data, cloud, dan juga secara security. Yang ketiga, nah kita bangun kerjasama partnership dengan strong ekosistem gitu ya, khususnya di Asia, dan salah satunya adalah Alibaba Cloud, ini menjadi fokus partner kita juga. Terus yang keempat adalah kita bisa memberikan end-to-end delivery, gitu ya, mulai dari planning, strategi, hingga nanti melakukan implementasi serta melakukan managed service. Kemudian ini approach kita, cara kita melakukan digital transformation. Yang pertama ya kita melakukan discovery dan assess. Ya, jadi pastinya kita akan duduk bareng sama setiap customer kita. Ya, kita gali gitu ya pain point yang sekarang apa,
dan tujuan bisnisnya yang ingin dicapai itu apa. Jadi berangkat dari kita melakukan discovery dan juga assessment, baru nanti kita jelas gitu ya arahnya apa dan tujuan yang dicapai apa. Yang kedua kita melakukan desain dan strategize ya. Jadi kita bareng-bareng jadi nanti kita melakukan alignment dan nanti kita melakukan designing mulai nanti kira-kira arsitekturnya seperti apa, governance-nya seperti apa, integration-nya seperti apa, security-nya seperti apa. Jadi nanti kita melakukan designing. Setelah kita melakukan designing, kita melakukan implementasi. Jadi tahap ini ya kita melakukan implementasi kita teknologi yang best practice yang udah teruji, yang udah well proven nanti yang kita implement. Dan keempat ya kita melakukan operate dan optimize. Jadi baru nanti kita melakukan go live bareng. Setelah go live nanti kita akan melakukan monitoring dan juga nanti kita bisa melakukan optimize gitu. Jadi misalnya nanti setelah udah go live supaya sistemnya tetap efisien, tetap reliable, tetap cost efektif ya kita bisa melakukan monitoring dan juga optimisasi. Dan nggak berhenti di situ aja, yang terakhir ada kita melakukan evolve dan juga innovate. Ya, jadi setelah semuanya sudah berjalan dengan baik, itu karena digital transformasi itu bukan tujuan akhir, tapi adalah sebuah journey. Ya, nanti kita bisa berinovasi gitu. Nextnya kita mau build apa lagi nih? Kita akan melakukan modernization mungkin, ataupun kita mau misalnya mau tadi sesuai dengan tema hari ini kita mau melakukan AI innovate gitu ya. Kita mau build solusi-solusi AI supaya nanti bisnis kedepannya semakin efisien dan juga kita bisa menghadapi tantangan di ke depan. Oke, yang ini 4 pilar yang kita punya di Eastern Sec. Yang pertama adalah AI. Jadi kita bisa mendevelop sistem AI yang sekarang ada gitu ya. Nanti ada beberapa use case, sorry, ada beberapa use case juga nanti yang saya bisa share, yang udah kita implement juga di beberapa customer kita, khususnya untuk solusi untuk Gen AI dan juga mungkin nanti kalau ke depannya ada melakukan agentic AI solution, nah kita juga bisa build solusi-solusi yang sesuai dengan use case setiap customer kita. Yang kedua adalah big data dan analitik. Ya, jadi salah satu komponen utama dari AI juga sebenarnya data gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin AI sebenarnya ya salah satu komponennya harus ada data yang kita feeding ke dalam model AI yang kita punya gitu ya. Nah, jadi big data ini juga salah satu komponen penting. Jadi kita bisa melakukan insight ataupun dari sisi bisnis kalau ingin melakukan action gitu ya. Kalau nggak ada data-datanya gitu ya, data-datanya masih tersebar di mana-mana, nggak terpusat dan masih berantakan. Nah, kita bisa centralize data tersebut, kita bisa melakukan transformasi, dan juga kita bisa melakukan visualisasi untuk kebutuhan bisnis. Jadi kita tahu nih, misalnya data-data yang sekarang ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Gitu. Yang ketiga, kita fokus juga di cloud dan infrastructure. Jadi kita bisa desain environment yang scalable dan juga cost efisien. Dan juga ya kita bisa melakukan banyak hal di cloud dan infrastructure seperti cloud migration, kita bisa melakukan disaster recovery, ataupun kita bisa melakukan review gitu ya arsitek yang sekarang berjalan dan juga kalau perlu sampai tim operation kita turun untuk bantu sampai manage operation, kita bisa melakukan manage service juga. Yang keempat dan terakhir security dan compliance ya. Jadi kita tetap menjaga gitu ya gimana caranya semua running application ataupun semua data itu tetap secure, termasuk solusi-solusi yang sifatnya mungkin AI driven. Jadi kita ada beberapa solusi juga yang kayak KYC ataupun melakukan fraud detection ataupun security di bagian infrastruktur kayak semacam WAF ataupun anti DDoS dan juga ada endpoint detection response juga kita juga bisa provide. Gitu. Nah ini 4 pilar, cuman untuk kesempatan pagi hari ini saya akan coba bahas tentang AI. Ya, jadi tadi Mas Andre udah jelaskan gitu ya, AI dengan komprehensif. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, untuk kita membuat sebuah AI ya kita butuh 3 hal tadi. Ya. Pertama kita perlu data, yang kedua kita perlu model, yang ketiga kita perlu namanya infrastrukturnya, gitu ya. Jadi 3 hal teknologi stack yang harus kita penuhi. Jadi harus ada datanya dulu, ada nggak datanya gitu ya. Data-data ya kita bisa dapat, misalnya data internal ya kita punya database misalnya, ataupun kita punya beberapa dokumen gitu, banyak dokumen yang kita punya, nah itu bisa jadi data. Ataupun data dari luar, misalnya kita mau crawling data dari website ataupun dari tempat lain itu juga bisa memungkinkan. Gitu. Pertama kita harus punya datanya. Yang kedua adalah kita harus punya modelnya. Gitu. Tadi Mas Andre dan juga di Alibaba Cloud sudah jelaskan ada berbagai macam model. Di Alibaba Cloud sangat lengkap.
Model LLM, Large Language Model, artinya modelnya sudah di pre-train, artinya sudah dilatih duluan. Tinggal kita pakai aja modelnya. Tinggal kita pilih kita mau pakai model yang seperti apa. Ada beberapa model tadi, ada Qwen gitu ya di Alibaba, ada untuk generative AI kita bisa pakai Qwen. Misalnya kita ingin melakukan visualization gitu ya, ataupun berhubungan dengan text to image kita bisa pakai Qwen PL. Untuk audio kita bisa pakai juga yang Qwen Audio juga. Kita tinggal pilih modelnya aja. Yang ketiga adalah infrastruktur. Kita mau running uh, AI kita tuh di mana gitu. Kita butuh infra. Makanya sekarang kalau teman-teman ngikutin berita gitu ya, banyak sekarang GPU yang mulai langka gitu ya, dan harganya cukup tinggi. Nah, karena memang demand-nya ke arah sana. Untuk melakukan infrastruktur kita butuh resources gitu ya. Untuk running si model tersebut kita butuh resources. Semakin tinggi model ataupun semakin sulit, semakin kompleks ya kita butuh resource semakin besar. Nah, jadi tiga teknologi stack ini yang kita perlukan untuk kita build solusi di AI. Nah, setelah kita dan juga di sini saya mau jelaskan beberapa challenges gitu ya. Jadi biasanya itu khususnya di generative AI, kalau kita masuk lebih dalam tuh tantangannya, challenges-nya apa aja sih? Yang pertama itu biasanya ada dari sisi data availability gitu ya. Banyak company ataupun perusahaan gitu yang nggak punya datanya gitu ya, datanya tersebar gitu ya, datanya nggak terstruktur, terus datanya sulit diakses gitu ya. Nah, jadi biasanya butuh waktu gitu ya untuk nyiapin datanya untuk feeding ke dalam model tersebut. Yang kedua ada concern di bagian privacy gitu ya. Tadi Mas Andre juga ada bilang keamanan data itu jadi privacy itu menjadi tantangan besar gitu ya. Jadi ini salah beberapa challenges yang bisa dihadapi. Yang ketiga adalah scaling issue. Jadi biasanya untuk menjalankan model tersebut biasanya butuh tadi resource yang sangat besar gitu ya, dan juga sifatnya kompleks. Jadi kalau nggak dikelola dengan baik, mah bisa jadi nanti cost-nya juga tidak efisien. Gitu. Jadi biasanya ini beberapa challenges. Nextnya itu yang menjadi challenges lainnya adalah biasanya ada knowledge gap gitu ya. Banyak teman-teman ataupun company gitu ya, ataupun enterprise itu kita temui di lapangan biasanya ada knowledge gap gitu ya. Mereka ingin build solusi AI tapi mereka nggak punya knowledge-nya ataupun nggak punya timnya gitu ya, khusus untuk Gen AI yang uh, build solusi tersebut. Jadi biasanya bingung gitu ya mau mulai dari mana. Nah, biasanya uh, karena kompleksiti dari Gen AI tersebut gitu ya, karena teknologi ini cukup cepat gitu ya, biasanya perlu waktu juga untuk belajar, dan juga biasanya nggak ada cukup tim dedicatednya, tim AI-nya nggak ada. Nah, jadi kita di sini Eastern Stack juga hadir gitu ya untuk temenin teman-teman semua untuk bisa build solusi untuk di AI gitu ya. Terus masalah scalable gitu ya. Sekarang apa di bagian scalable dan user friendly integration biasanya kita harus jahit gitu ya ibaratnya, jadi dari use case yang ada ke dalam aplikasi. Nah, itu biasanya menjadi kendala juga gitu ya. Jadi kalau kita bisa build solusi kita gitu ya, dan kita bisa proses semua integrasi dan ke dalam aplikasi yang ada, itu biasanya lebih cepat dan juga lebih efisien. Dan nextnya itu adalah salah satu challenges yang lain adalah misalnya modelnya cukup banyak gitu, karena kita bingung mau pilih model yang mana gitu. Di Alibaba Cloud sendiri banyak sekali modelnya gitu ya. Tadi Mas Andre udah jelaskan mulai dari 7 billion parameter sampai yang paling besar ada max. Nah, kita harus pilih model yang mana. Nah, kadang customer bingung gitu ya. Koinnya banyak gitu ya. Kita harus mulai dari mana. Nah, jadi kita bisa bantu gitu teman-teman enterprise juga, dan juga teman-teman yang lain, semua teman-teman di sini ya, kita bisa menyesuaikan dari kebutuhan bisnisnya apa sih, kita bisa fit dengan model yang paling tepat gitu. Jadi dengan harapannya ya bisa relevan, dan juga dari sisi performance tetap oke, dan juga dari sisi cost-nya juga tetap bisa efisien gitu. Nah, ini beberapa use case yang kita punya. Yang pertama, kita udah build solusi yang namanya virtual assistant. Jadi ini uh, satu solusi kita yang punya. Jadi kita bisa membuat semacam chatbot gitu ya, ataupun asisten gitu ya. Jadi yang bisa bantu kerja teman-teman. Jadi ini beberapa stepnya gitu ya. Jadi kita bisa build asisten. Jadi kita bisa prompt ke dalam asisten tersebut berdasarkan data-data yang nanti udah punya gitu ya. Jadi nanti kita bisa bikin ke knowledge base. Nah, knowledge base ini akan digunakan untuk prompting. Jadi dan juga kalau misalnya perlu sampai integrasi ke website gitu ya, nanti kita bisa melakukan integrasinya juga.
gitu. Dan di sini proses deploy-nya uh, cepat, jadi karena kita udah terbiasa menggunakan UCS ini, jadi kita bisa dengan cepat kita bisa deploy dan juga melakukan integrasi, dan juga pasti nanti kita bisa melakukan custom decision berdasarkan dengan kebutuhan yang uh, teman-teman punya gitu ya. Jadi kita bisa fit dengan use case yang ada. Yang kedua adalah Gen AI legal gitu ya. Jadi ini semacam RAG untuk dokumen processing, jadi database management system. Jadi kalau misalnya ada ratusan file gitu ya, contohnya di bagian khususnya mungkin di tim legal gitu ya, biasanya kan file-file legal dokumen itu sangat panjang dan juga banyak. Nah, kita bisa bantu gitu ya, build solusi dokumen management system ini. Jadi kita bisa melakukan prompting langsung ke source data yang udah teman-teman punya. Jadi kita bisa langsung tanya misalnya pasal mana sih yang berkaitan dengan legal ini gitu ya. Nah, kita bisa uh, langsung deploy hal ini gitu. Jadi saya bantu teman-teman dari legal dan bisnis untuk bekerja lebih efisien dan juga lebih akurat gitu ya. Dan juga yang terakhir ini juga kita bisa bantu juga ada solusi Gen AI HR gitu ya. Jadi bisa bantu teman-teman HR juga untuk melakukan resume screening gitu. Jadi kita bisa fit dengan source of data dari CV-CV yang ada, nanti tinggal kita prompting aja. Biasanya untuk teman-teman untuk melakukan screening butuh waktu yang cukup lama. Jadi dengan bantuan Gen AI ini kita bisa melakukan filtering ataupun bisa kita menyaring CV itu dengan proses yang lebih cepat gitu ya. Nanti berdasarkan keyword matching dan juga bisa uh, untuk menyesuaikan dengan kandidat-kandidat yang cocok ataupun yang berkualitas gitu ya. Jadi di sistem ini ya kita bisa mengidentifikasi kandidat yang lebih cocok dan juga dengan akurat dan juga pastinya gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin apabila teman-teman ada yang tahu lebih lanjut gitu, ataupun misalnya ada use case yang spesifik ingin di-build gitu ya, khusus untuk AI, nanti mungkin bisa kontak ke saya langsung, ataupun ke teman-teman semua yang ada di sini, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak ya, Pak Tanto. Dari sini kita bisa lihat ya, sebenarnya buat implementasi kalau kita takut untuk mengimplementasi AI di enterprise, ya, kita nggak usah khawatir lagi, udah ada Ethan Stack yang bisa handle dari start sampai finish, sampai setelahnya evaluasi juga bisa dihandle, dan juga memang ternyata udah ada solusi-solusi yang niche ya. Mungkin tadi Bapak Andre udah share nih sebenarnya ini loh capability AI, ini loh dari modelnya yang bisa juga dipakai di Eastern Stack juga, model Qwen itu yang sudah sangat advance, seberapa baik itu tadi udah di-share sama Bapak Andre, tadi juga udah di-share sama Bapak Tanto, sekarang waktunya kita akan mulai lanjut ke Q&A. Nah, mari Q&A akan saya bacakan, nanti mungkin dari Bapak Tanto atau Bapak Andre bisa bantu untuk menjawab ya. Boleh, boleh banget. Saya ini Oke. lagi baca juga nih. Oh iya. Hmm. Oke, yang pertama itu dari Rian katanya. Untuk Alibaba, apa saja ya kelebihan point coder dalam permudah proses coding dan otomasi dalam pemrograman? Wah, ini Oke. programmer. Kayaknya Hmm. Pak Andre bisa bantu nih untuk share. Kalau kalau itu saya jawabnya ini aja. Ada dua sebenarnya. Ada teman-teman bisa download aja di sini gitu ya. Tinggal coba aja sih sebenarnya. Terus ada juga yang namanya Tongyi Link gitu ya, gitu. Nah ini ada dua, ada coding assistant gitu ya. Ini dua-duanya punya Ali. Cuman kalau mau lebih, kalau yang Lingma ini biasanya harus punya Ali account. Cuman kalau untuk yang public gitu ya, untuk sebagai representatif coin codernya ini teman-teman bisa download ini aja, cobain. Eh kalau dari saya, I'm not a programmer myself gitu ya. Saya backgroundnya lebih ke orang database dan infra. Cuman kalau saya pakai, saya senang agenticnya sih gitu. Jadi agentic codingnya itu ngebantu saya banget sih gitu. Itu sih untuk ngejawab yang pertanyaannya Mas Rian ya gitu. Mantap, udah dikasih tahu nih, udah dikasih tahu, tinggal download, tinggal coba Ya, biar berasa nih. saya Agentic apa PW ya dipakainya ya ini untuk aja. coder tuh. Ah, Ya, mantap. Thank you banget nih udah dikasih linknya.
Jadi Ya. untuk tahu nih apa aja kelebihannya, tinggal tadi ada agentiknya, tinggal langsung coba. Kita kan programmer suka ya untuk klik-klik ya, untuk coba-coba. Untuk yang mana sih yang paling cocok buat kita? Soalnya setiap programmer pasti akan berbeda. Tapi di sini ada agentiknya yang sangat menarik ya untuk dikulik dan sangat membantu ya buat programmer ya. Wah, oke. Thank you banget, Bapak Andre. Untuk yang kedua nih, ada question dari Bapak Lucky Haris. Mohon izin, apa aja nih pertimbangan yang perlu diperhatikan perusahaan saat mengimplementasikan sistem AI? Nah, ini mungkin cocok untuk Pak Tanto sama Pak Andre juga sih, bisa jawab. Boleh. Mungkin Pak Tanto dulu ya. Ya, saya coba jawab pertanyaan. Thank you, Pak Niki Haris ya pertanyaannya. Jadi pertimbangannya apa saat kita ingin mengimplementasikan fiturnya? Jadi pertimbangannya adalah biasanya berangkat dari pain point sekarang ataupun misalnya dari concern yang sekarang. Contoh misalnya sekarang banyak dokumen-dokumen yang masih dilakukan secara manual gitu ya. Nah, biasanya berangkat dari pain point ataupun dari kendala yang ada baru kita bisa leverage dengan menggunakan AI. Contoh tadi misalnya dokumen-dokumen di HR misalnya gitu ya, banyak sekali dan prosesnya sangat manual sekali dan butuh waktu sangat banyak gitu ya. Nah, mungkin misalnya contoh misalnya dokumen kandidat tadi di use case-nya saya itu adalah misalnya dalam sehari kita harus pantengin baca ataupun 10 sampai 30 dokumen. Nah, dengan adanya concern tersebut ya kita bisa leverage dengan menggunakan AI. Jadi kita bisa menggunakan mesin ataupun AI untuk bantu kita bekerja secara efisien gitu. Jadi di sini pertimbangannya adalah AI bukan menggantikan manusia, tapi meng-leverage gitu ya, membantu manusia untuk bekerja lebih efisien lagi. Nah, biasa berdasarkan dari itu, dari concern ataupun pain point yang ada sekarang baru kita buat use case ataupun implementasikan dengan sistem AI yang relate dengan concern yang ada. Itu aja itu dari saya. Jadi untuk pertama kali, kalau misalnya mau mengimplementasikan nih sistem AI, jangan khawatir, langsung pikirin aja nih, kira-kira apa nih keresahan yang paling awal, nanti dari situ kita akan berjalan. Jadi itu yang paling pertama dipikirkan dari pain point yang kita rasakan. Oke, mungkin kalau dari Pak Andre mau menambahkan? Ya, ya, ya. Kalau dari saya sih, yang perlu dipertimbangkan, yang pertama sih yang pasti use case-nya dulu, satu, gitu ya. Kedua, deployment modelnya mau di mana. Yang ketiga, single source of truth-nya udah bener apa belum. Maksudnya gini, kan tadi Mas Tanto juga mention ya, yang penting itu ada modelnya, ada datanya, gitu ya. Terus mau di mana gitu. Tiga komponen tersebut gitu. eh itu sih yang perlu eh, dipertimbangkan ya. Yang dan ada satu hal yang pasti cost gitu ya. Nah, budgetnya berapa dulu gitu ya. Kalau tapi di Alibaba Cloud sendiri gitu ya, yang cloud system itu memang kita bisa start small gitu. Cuman tapi sebagai eh, apa ya, sebagai gambaran gitu ya. Nanti scale-nya mau segimana gitu. Nah, itu kita bisa ukur. Itu dulu sih, empat dulu sih gitu. Yang pertama sih use case-nya dulu ya. Tanpa ada use case atau pain points gitu ya, kita nggak bisa berangkat dari situ. Itu sih yang pasti. Yang last but not least, ya nanti mungkin nanti security dan lain-lainnya itu bisa dibicarakan nanti ya setelah the whole solutionnya tuh jadi. Itu sih Mbak. Oke, jadi pertama kali use case-nya dulu, budgetnya, lalu udah gitu mau di-deploy di mana, terus Mhm. yang terakhir tadi dari segi source truth-nya dari Ya, mana ya, single karena source of kita truth-nya bisa datanya ya. single source of truth-nya itu dari mana lagi. Mhm. Nah, Mhm. oke, menarik banget. Mulai dicatat-catat tuh kalau misalnya ada yang udah mulai kepikiran mau implementasi AI, mulai ya di listing. Oke, yang selanjutnya nih ada Kevina Karawan. Izin bertanya, Pak, infrastruktur seperti apa yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengelola model Quen pada skala enterprise? Terima kasih. Sorry, halo. Ya, infrastruktur seperti apa? Oh, ya, oke, sebentar. Saya show aja. Oke, ini tadi sempat saya show sih gitu ya. Jadi untuk AI implementation Pak gitu ya. Sebenarnya ada tiga model gitu ya. Tiga model. Eh,
Kalau ini yang opsi pertama tuh biasanya oh ya udah sudah pakai Alibaba Cloud gitu ya. Sebelumnya Bapak punya application di sini gitu ya. Ini sebenarnya kita tinggal ya sudah tinggal activate aja model studionya gitu ya. Atau Bapak mau pakai Pi, it depends gitu ya. Atau mau pakai GPU sendiri udah punya apa namanya? Udah punya eh, platform sendiri silahkan gitu ya gitu. Ini model yang pertama. Model yang kedua, karena ini on top of cloud gitu ya, our model gitu ya. Tapi misalkan dari Bapak infrastrukturnya, oh masih di on-prem nih gitu, ya itu nggak masalah juga. Kita bisa bikin private connection atau memang pakai jalur public gitu ya, pakai jalur public gitu ya via API gitu ya. Itu juga memungkinkan Pak, gitu sih. Jadi mostly di dua ini apa ya, kalau tiga, yang nomor tiga ini apa ya namanya, ini cost-nya besar sekali gitu ya. Atau juga saya kasih yang keempat ya, Bapak mau pakai yang open source-nya dulu, coba-coba di on-prem Bapak juga it's fine sih gitu. Cuman kalau yang open source-nya itu ya at your own risk gitu ya Pak ya. Tidak ada SLA dan lain-lain. Seperti itu sih paling secara secara singkatnya. Mbak Evan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi udah kebayang ya, sebenarnya udah bisa dari cloud, bisa di hybrid atau private cloud yang punya budget lebih, atau enggak kalau mau coba-coba dulu bisa di on-prem, cuman memang dari sisi SSL-nya belum ada ya. Jadi mulai bisa dipertimbangkan nih, kira-kira mau dari yang mana ya. Oke, terima kasih banyak untuk pemaparannya nih dari menjawab pertanyaannya. Semoga untuk teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan semua. Sebelum kita mengakhiri hari ini, kita akan masih ada satu lagi ya. Ada satu lagi tuh Mbak. Oh iya, nah, sorry. Oke, terima kasih. Oh iya, masih ada satu lagi dari Bapak Adil. Saya mau nanya terkait OCR ini, apakah sudah bisa mengenal nama tokoh dari suatu foto? Oh, it depends ya. It depends. Kalau sebenarnya sebelum ada AI juga kan, kalau kita apa namanya, kalau kita searching di search engine itu kan, misalkan Shaquille O'Neal gitu langsung keluar foto-fotonya gitu ya. Nah, ya itu tadi kalau misalkan mau OCR-nya foto, misalnya foto saya gitu ya, atau foto Mas Tanto gitu ya, di saya ngelewat di scan atau liveness lewat HP dan lain-lain gitu, itu nanti namanya keluar. Nah, itu kan berarti harus dibentuk datanya dulu sih. Paling itu aja sih. Gitu. Bisa aja, logically sih bisa aja gitu ya. Cuman ya itu tadi datanya harus dibuild dulu gitu. Kalau misalkan yang umum-umum bisa, tapi kalau untuk spesifik gitu ya, misalkan di dalam satu kantor gitu ya, karyawannya siapa gitu ya. Biasanya buat absensi, tapi itu juga sebenarnya use case-nya juga sudah banyak sih seperti itu. Mungkin Mas Tanto bisa nambahin gitu ya. Ya, Ya, ya ya kalau dia dari sih saya, datanya dibikin dulu ya. Sih. ya. Kalau saya paling nambahin sedikit ya, biasanya kalau OCR ini kan kita melakukan ekstrak gitu ya dari suatu image ataupun file gitu ya. Nah, mungkin lebih ke arah yang untuk mengenali suatu foto gitu itu siapa, itu biasanya kita melakukan face recognition. Nah, dalam face recognition tadi balik lagi tergantung dengan data yang benar dengan Mas Andre paparkan. Jadi kalau misalnya kita masukin misalnya melakukan face recognition untuk misalnya fotonya presiden kita gitu ya Pak Prabowo. Nah, karena datanya sifatnya publik, ya kita uh, bisa sukses gitu ya berhasil mengenali foto tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya uh, foto kita sendiri gitu ya nggak ada yang di publik, nah itu ya kita harus build dulu datanya. Jadi kita harus punya database-nya dulu. Jadi supaya si AI ini juga kenal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada foto-foto yang lain gitu ya, foto dengan makeup, tanpa makeup gitu ya, ataupun foto lagi tersenyum, nggak tersenyum, nah dia bisa kenal gitu ya, foto tersebut tuh siapa sih gitu. Jadi balik lagi dengan seberapa banyak data yang kita punya gitu ya. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Tanto, Pak Tanto untuk menjawabnya. Terima kasih banyak Pak Andre. Sebelum kita menutup acara, kami mengundang untuk para peserta untuk bisa mengisi form feedback agar kami dapat terus meningkatkan kualitas dari acara ke depannya. Dan jangan lupa buat bergabung di acara webinar kami selanjutnya untuk bisa mendapatkan jadwal lebih lengkap. Bapak Ibu bisa mengecek di website Eastern Stack.
Terima kasih banyak untuk Bapak Andre dari Ali Cloud dan Bapak Tanto dari Eastern Tech buat sesinya yang buat mengupdate kita nih perkembangan dari AI. Sama. Jadi kita happy banget untuk adanya Bapak Andre dan Bapak Tanto. Untuk room ini akan tetap dibuka selama 5-10 menit. Form feedback sudah ditampilkan, silakan bisa diisi, bisa di-scan, dan kami akan menunggu form feedback selama. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Oh ya, terima Terima kasih. kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan.